Halo detektif, jadi beberapa waktu yang lalu gitu ya, saya pernah membahas gitu ya mengenai kisah sebuah organisasi bernama Crimson Order gitu ya, yang berusaha melakukan pemberontakan gitu ya, dengan dia itu ingin mendirikan sebuah pemikiran organisasinya di Grimsbrook gitu ya. Jadi untuk part 2 kali ini gitu ya, saya tuh akan membahas mengenai bagaimana sih keanggotaan dari organisasi Crimson Order ini. Jadi pada awalnya gitu ya, itu organisasi Crimson Order itu didirikan oleh Solomon Grimes gitu ya. Jadi kalau dalam generasinya Solomon Grimes itu sudah dipastikan gitu ya pure bahwa anggota-anggota dari Crimson Order ini itu berasal dari keluarga tahun 1642. Artinya adalah mereka itu adalah orang-orang kumpulan peziarah. Itu banyak dirasakan oleh banyak orang, terutama bagi cicit-cicit dari tahun 1642, mungkin kayak misalnya kayak Tess Goodwin, lalu mungkin kayak si Samuel King gitu ya, yang punya kemoyang gitu ya, namanya itu Kingsley gitu ya. Itu pada tahun 1642 dipastikan itu dari kalangan peziarah. Namun seiring berjalannya waktu itu memang Crimson Order itu mengalami redup dalam artian apa, gerakan-gerakannya gitu. Jadi kalau untuk generasi di Milton Grimas ini itu cenderung anggotanya itu lebih memaksimalkan fleksibilitas. Artinya apa, semua orang bisa saja bergabung dengan Crimson Order. Itu yang penting satu hal, yaitu menjaga rahasia. Karena apa, kalau seumpama tidak menjaga rahasia, itu sudah dipastikan dia itu tewas oleh anggota Crimson Order dengan cara apapun, dan saksinya itu adalah para tersangka atau mungkin saksi-saksi dari eh, kasus-kasus yang di distrik bandara itu. Jadi untuk generasi Milton Grimas ini itu Crimson Order itu dapat mencetak anggota-anggota khususnya dari kalangan atas, seperti contoh kayak Alden Greene. Itu kalau jika kita melihat flashback dari kasus di pusat keuangan, situ diceritakan bahwa Alden Greene ini pada dasarnya adalah seorang menjual saham gitu ya, atau seorang ahli ekonomi lah gitu. Dia menjual saham kepada para pemodal nanti agar bagaimana dia bisa berwirausaha gitu ya secara atas lah gitu, usaha menengah ke atas gitu. Nah itu kan pada dasarnya dia tuh hanya orang ekonomi biasa, kok bisa ke jadi Crimson Order gitu, karena kan pada dasarnya adalah Crimson Order itu merekrut orang-orang besar. Itu selain dia dapat memudahkan untuk segala operasi-operasi yang secara rahasia ya gitu ya, tanpa kekerasan dan pemberontakan yang mengakibatkan perang, itu justru akan membantu daripada keuangan-keuangan. Karena apa, Crimson Order itu tidak semerta-merta mengandalkan daripada satu keuangan saja, yakni uang dari yang namanya itu tambang emas yang awalnya dimiliki Indian Oloki lalu dikuasai oleh Crimson Order, tapi juga bagaimana dia itu ada pemasukan pajak mungkin dari Greeny, lalu juga tidak lupa pula dari Serena gitu ya, selaku ibu wali kota Grimsrock gitu ya, mungkin dari uang-uang pemilu itu mungkin didana juga, didanain ke Crimson Order gitu. Nah itu Crimson Order itu merekrut dari berbagai kalangan gitu ya. Yang pasti satu itu adalah menjaga rahasia. Nah hal ini memang berbeda gitu ya di masa lalu, bahwa pada masa Solomon Grimes gitu ya, itu banyak sekali anggota-anggota Crimson Order gitu ya yang membelot, terutama adalah uh, nenek moyangnya itu si Chess Goodwin, yaitu Mary Goodwin. Dia itu memberontak gitu ya, mencari tahu informasi-informasi mengenai siapa pemimpin dari Crimson Order ini. Dia itu pada dasarnya Crimson Order itu bagi orang yang memberontak gitu ya, kayak si Mary Goodwin itu mengatakan bahwa Crimson Order itu dipimpin oleh satu orang yang berkuasa gitu, yang artinya itu ditutupi oleh si wali kota gitu yang punya bayi dari tangan Tuhan gitu. Itu kan begitu tahun 1642 itu aslinya kan dipimpin oleh Solomon Grimes gitu. Dan itu Milton Friedman itu memang dalam kutipannya gitu ya, kalau seumpama kita di kasus 56 berdialog itu, dia itu sempat mengatakan bahwa ini dia mengatakan seperti ini,
Dia mengatakan bahwa dia itu tidak ingin naik status di masyarakat. Kalau seumpama dia itu naik status di masyarakat, nanti Crimson Order akan menarikmu gitu. Nah, jadi dari ungkapan itu sudah jelas bahwa Crimson Order itu menarik siapa saja dari berbagai kalangan. Yang penting asal dia itu kelas atas, atau mungkin bisa juga kalau nggak kelas atas itu punya pengaruh atau kesetiaan, sehingga bagaimana menguntungkan segala kepentingan Crimson Order gitu loh. Jadi itu kesimpulannya bahwa Crimson Order merekrut siapa saja, yang penting dia itu satu punya kesetiaan, yang kedua tidak membocorkan segala rahasia yang dimiliki Crimson Order. Nah, jadi kalau seumpama detektif suka dengan video ini nih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena kedepannya saya akan menyajikan konten menarik seputar kisah-kisah criminal case yang nantinya bakal membantu kamu memahami lebih soal cerita criminal case. Saya tunggu detektif di video yang baru.